أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofar Syauki Hazeli SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK Jam'iyatul Aulad, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 3 tahun 2022 LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Jam'iyatul Aulad yang dilaksanakan secara luring. Berikut ini video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Doa dimulai. Arya, Alfian, Cindy, Dianika, Alfiandi, Rehan, Adit, Bergina, Nena Nirmala, Desti Afiza. Baik, silakan berdiri dulu. Rentangkan tangannya, nggak apa-apa, ya, kenal juga nggak apa-apa. Baik, kemudian periksa kerapihan. Yang belum dimasukkan, masukkan dulu bajunya, ya. Berhadapan dengan temannya, silakan. Berhadapan dengan temannya, silakan. Kalau dirasa temannya belum rapi, dirapikan oleh kamu. Sudah? Baik.
Lihat lagi ke depan. Periksa sekitar bangkunya ada sampah atau tidak? Sampah masyarakat? Sampah ya? Sampah tidak ada, tapi Anda menjadi sampah masyarakat. Jangan ya, orang yang tidak bermanfaat akan menjadi sampah masyarakat. Oleh karenanya hari ini kalian harus belajar dengan semangat agar kelak kalian menjadi seorang yang sukses. Ingat, kemarin tolak ukur sukses kita adalah kebahagiaan orang tua. Silahkan duduk. Bahagiakan orang tua kalian dengan hari ini belajar bersungguh-sungguh. Kepuasan sesungguhnya bukanlah terletak pada hasil yang kita dapatkan. Ya, ingat, kepuasan sesungguhnya bukan terletak pada hasil yang kita dapatkan. Ini menurut Mahatma Gandhi. Sesungguhnya kepuasan itu terletak pada usaha yang kita lakukan. Kalaulah kepuasan itu pada hasil, contoh umpamanya Anda pas, ada hasilnya 95, 85, tapi dia hasilnya dari ngetrek. Kira-kira menurut hatinya puas atau tidak? Enggak kan? Karena sesungguhnya yang dia dapatkan itu, nilai itu bukan dari hasilnya sendiri, tapi lain hal. Sebesar apapun nilai yang kita dapatkan, sebesar apapun hasil yang kita dapatkan, tapi hasil dari payah kita sendiri, maka di sana terletak kepuasan. Enggak? Kalian pernah mengalami itu enggak? Kalau kita usaha melakukan sesuatu sampai berhasil ataupun tidak berhasil, tapi kita sudah melakukan itu dengan usaha yang maksimal, maka hasil yang kita dapatkan akan puas. Apapun bentuknya. Betul? Jadi hari ini oleh kamu yakini bahwa kepuasan sesungguhnya terletak pada usaha yang kita lakukan, bukan pada hasil yang kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Nah, Bos sekalian, hari ini kita akan membahas materi tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya saya akan mengecek dulu materi yang telah lalu yang sudah kita pelajari bersama. Sebelum melanjutkan kepada pembahasan lebih jauh, silakan diisi dulu soal prioritas berikut ini untuk menandakan bahwa Anda nanti sudah tahu atau belum tentang materi ini ya. Silakan. Tujuan pembelajaran yang hari ini harus dicapai oleh kalian, nanti setelah kalian belajar, berdiskusi, memahami, maka 5 hal ini perlu kalian pelajari. Dalam ayat ini ada 2 hal yang kita dapat pelajari. Jadi poinnya, la tusyrik billah dalam rangka beribadah. Kemudian di ayat yang 14 ini terdapat kata anishkurli waliwalidaika ilaihi. Di sini ada perintah bersyukur. Yang ini ada poin beribadah, yang sini ada bersyukur. Syukur itu artinya apa? Beda kalimat, beda nada akan beda arti. Contoh pokoknya. Melabuh. Syukur. Pengertiannya apa kalau begitu? Dendam. Tidak digolongkan seseorang menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia. Kalau dalam kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, la yashkurillah liman la yashkurinnas. Dari sekian makhluk yang Allah ciptakan, hanya satu makhluk yang bentuknya sempurna, ciptaannya sempurna. Fi ahsani taqwim. Kata Allah, laqad khalaqnal insana
Fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Di samping punya jasad, dia juga punya akal, disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak kalian untuk merenung, kalau kita suka takjub dengan barang-barang yang diciptakan oleh orang lain. Contoh umpamanya televisi lah ya. Televisi itu kan cukup pakai remote langsung. Hari ini kan ada cukup pakai di scan muka langsung gitu ya. HP ini scan muka langsung buka. Kita tuh berpikir ini gimana kok bisa begini, otomatis begini kan? Berpikir. Tapi kita juga jarang berpikir ketika kita makan. Pernah nggak tadi sarapan kamu? Tadi sarapan. Makan. Begitu nasi akan ke mulut, mulut pernah nggak macet, nggak kebuka? Langsung kebuka kan? Itu lebih otomatis ketimbang tadi HP itu. Lebih otomatis. Pernah nggak kamu berpikir begitu? Hah? Ketika makan, satu kali kamu makan, ketika makanan udah mau ke mulut, mulutnya belum kebuka. Pernah nggak? Nggak pernah terjadi begitu kan? Setiap makanan akan ke mulut, maka pasti mulut akan otomatis terbuka. Pernah terpikir ya kamu? Coba, kalau dihilangkan saja nikmat itu dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan kerepotan. Coba, makan bangun. Iya. Kan itu semua otomatis. Lebih otomatis ketimbang tadi produk manusia, HP, TV atau elektronik lainnya yang hari ini dikatakan oleh orang-orang ini modern, ini bagus, ini paling enggak, tubuh kita paling bagus. Yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini paling otomatis. Semuanya otomatis. Contoh lain, kamu naik motor, pakai motor. Ada debu. Mata kita otomatis tertutup atau masih terbuka? Betul. Otomatis kan ngedip. Betul enggak? Betul. Betapa bagaimana itu sensor yang Allah buat otomatis. Secanggih apapun hari ini yang manusia buat, tidak akan ada yang melewati kecanggihan yang Allah terapkan kepada tubuh kita. Betul nggak? Betul. Itu langsung ngedip, matanya tertutup. Betul nggak? Betul. Kemudian hal lain yang perlu kita syukuri. Setiap bayi yang lahir pasti sudah ada rambut, pasti sudah ada alisnya, pasti sudah ada bulu matanya. Betul nggak? Ini dua-dua semuanya, yang ketiga-tiganya bulu mata, kemudian alis, kemudian rambut. Pada saat itu, hari itu juga sama-sama jadinya, betul nggak? Sama nih, harinya sama, nggak beda-beda. Tapi beberapa tahun kemudian, rambut memanjang, alis memanjang tidak? Bulu mata memanjang tidak? Padahal bahannya sama, jadinya juga sama, tapi kok bisa tumbuhnya berbeda? Bagaimana jadinya kalau bulu mata sama alis kayak rambut? Coba, pasti di samping ada cukur rambut juga ada cukur bulu mata, bulu alis. Sini. Cuy, pernah terpikir kan? Bagaimana kalau bulu anu itu seperti kayak rambut jadinya? Sepanjang apakah? Betul? Kita pernah berpikir ke sana enggak? Dan ini hal ini harus kita syukuri. Kumaha lamun Allah jadina ieu si Kiki mau mana? Si Kiki poe tadi ke salat. Cek Allah kasar. Digawean bulu-bulunya sama panjangnya dengan rambut. Coba gimana jadi? Ya semua. Padahal yang harus kita pikirkan, padahal semuanya ini jadi bersama di hari yang sama. Betul nggak? Betul. Tapi tumbuhnya berbeda. Nah, ini harus yang kita syukuri. Satu lagi, gigi kita, tulang. Dalam penelitian, gigi dan tulang ini sama bahannya, ya, zat kapur sama. Namun pertumbuhannya beda tidak? Beda. Lihat 1 tahun, 2 tahun bayi itu tinggi. Tapi gigi tumbuhnya lebih lambat ketimbang tulang. Bagaimana terjadinya kalau gigi kita sama dengan tulang? Jangan pakai gigi.
Pernah nggak kita berpikir ke sana? Kita itu kadang lebih fokus ke orang lain ketimbang sama diri sendiri, mentafakuri apa yang terjadi pada diri sendiri. Ini banyak hal yang Allah berikan kepada kita. Mungkin saja ini merupakan kekurangan orang, tapi diberikan kepada kita. Tuh? Hal lain, contoh tangan kita. Kalau sedang mati lampu, ini tangan bisa membedakan mana coklat, mana tepar. Betul nggak? Tangan bisa nggak? Karena di sini kan ada indera peraba. Betul nggak? Kalau lagi mati lampu kan ini. Nah, kenapa gitu kamu senyum-senyum? Karena sudah tahu, oh ini barangnya, betul nggak? Yang mohon, ini itu tahu. Allah itu menciptakan telinga. Nih, kalau Allah ciptakan telinga, kita punya telinga, bisa dengar nggak? Bisa. Ya bisa. Tapi kalau telinga saja yang Allah ciptakan, bisa dengar nggak? Kenapa? Nah, Allah itu begitu. Allah ciptakan telinga, juga ciptakan pendengar. Berapa orang yang hari ini punya telinga tapi nggak bisa dengar? Kita masih bisa bersyukur, bisa dengar. Ini ada telinga, ada juga indera pendengarannya. Bisa mendengar nggak? Belum. Kalau nggak ada yang didengarkan. Lengkap? Ada telinga, ada pendengaran, ada yang didengarkan. Bisa mendengar? Bisa. Tidak akan. Kalau tidak ada udara untuk merambatkan suara. Betul nggak? Betul. Di ruangan kedap suara, ini ada ruangan kedap suara untuk band itu ya, kan ditutup. Bisa kedengar nggak keluar? Enggak, karena rambat suaranya diputus. Jadi Allah ciptakan sangat lengkap, telinga, pendengaran, yang didengarkannya, kemudian udara untuk merambatkan suara. Mata, Allah ciptakan mata. Bisa melihat nggak dengan mata? Bisa. Belum. Kalau tidak ada penglihatan, karena banyak orang yang ada matanya nggak bisa lihat. Rabun, tadi dia rabun. Kemudian buta, matanya ada tapi nggak bisa lihat. Tapi Allah ciptakan mata ada, penglihatannya. Bisa melihat? Belum. Kalau tidak ada yang dilihat, ada kiki yang bisa dilihat, yang indah-indah gitu. Kiki bagian yang lain dari keindahannya. Ada gunung, ada banyak lagi suatu hal yang indah. Ya. Nah, ini ada mata, ada penglihatan, ada yang dilihat. Sudah bisa melihat? Sudah bisa belum? Kenapa? Kalau tidak ada lengkap. Ada mata, ada penglihatan, ada yang dilihat, ada cahaya. Betul? Betul. Sebagai bahan diskusi, silakan video berikut ini disimak terlebih dahulu. Nanti silakan didiskusikan sesuai tema yang dibagikan ke masing-masing kelompok. Ya. Silakan disimak video ini. Berapa pertanyaan yang sudah disebutkan di awal video ini? Jadi silakan catat materi jawabannya sesuai dengan pertanyaan tadi. Maka bersyukur dan beribadah. Syukur merupakan ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun materi. Dan syukur bisa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada manusia. Syukur kepada Allah perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekedar berterima kasih atas segala limpahan nikmatnya, apalagi untuk memberi surganya. Jadi, kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita surga, tentu bukan karena ibadah kita, tetapi karena besarnya kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan juga aspek sosial, yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari dari persoalan yang paling sepele seperti bersih sampai hal yang paling tidak besar apapun bentuknya. Adapun syukur kepada manusia, perwujudannya adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan cara yang lebih baik atau dinamakan ihsan, atau setidaknya sama baiknya.
Baik, waktu diskusi sudah habis, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya di sini perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengertian beribadah dan bersyukur. Syukur adalah ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun materi. Syukur dapat ditujukan kepada Allah. Perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekedar berterima kasih atas segala nikmat berikannya, apalagi untuk mencari surganya. Jadi, kalaupun Allah memberikan kita surga, tentu bukan karena ibadah kita, tapi karena besarnya kasih sayang rahmat Allah kepada kita. Ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan aspek sosial yaitu mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari, dari persoalan yang paling sepele seperti bersih sampai yang paling dianggap besar apapun bentuknya. Silakan kelompok lain yang akan bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Ya. Silakan kelompok 2 bertanya. Mulai dari materi yang disampaikan, kau jelaskan bagaimana cara bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan. Bagaimana cara bersyukur dengan hati, lisan dan perbuatan? Silakan jelaskan. Dengan hati, dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari lisan, dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa bersyukur dengan mengucap tahmid, yaitu alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi yang sudah didiskusikan tadi. Pertama, sikap dan perilaku mulia yang dapat diterapkan dari materi beribadah dan bersyukur. Yang pertama yaitu bersikap qanaah. Yang kedua yaitu berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang ketiga, berusaha mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk berterima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Dan yang terakhir adalah memperbanyak amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, ada yang mau ditanyakan tentang materi kali ini? Silakan kelompok lain untuk bertanya. Mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan sikap qanaah. Pak, baik. Yang ada. Mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan sikap qanaah. Apa yang dimaksud dengan sikap qanaah? Oke, izin menjawab ya. Sikap qanaah yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur. Bagaimana Oke, pertanyaan? Mas. Bu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kaitan antara bersyukur dan beribadah. Ketika manusia mengakui bahwa segala fasilitas hidup berupa kenikmatan di dunia ini adalah karunia dari Allah, maka dia akan termotivasi untuk bersyukur atas segala pemberiannya. Adapun bentuk syukur manusia terhadap Allah adalah dengan melakukan apapun perintahnya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Dan perilaku tersebut dinamakan ibadah. Meskipun pada dasarnya bentuk ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah bisa membalas kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita. Maka untuk itulah kita perlu beribadah kepadanya seumur hidup kita. Ketika manusia mengakui bahwa kemudahan yang dia dapatkan dalam kehidupannya merupakan bantuan dan kepedulian dari orang lain seperti kebaikan orang tua atau dirinya, maka dia akan termotivasi untuk bersyukur dengan berterima kasih kepadanya, baik dengan memberikan kebaikan yang serupa atau bahkan lebih.
Meskipun pada dasarnya kebaikan yang kita berikan untuk orang tua tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang telah diberikannya kepada kita. Untuk itulah kita perlu berbakti kepadanya seumur hidup kita. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, dipersilakan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Jelaskan secara rinci kaitan antara syukur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur kita akan bermotivasi untuk beribadah, dan ibadah adalah bentuk upaya kita untuk mensyukuri nikmat yang telah dirasakan. Orang yang pandai bersyukur akan senantiasa termotivasi untuk beribadah. Orang yang malas bahkan dengan untuk beribadah, maka dia orang yang tidak bersyukur. Alhamdulillah, diskusi sudah dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada anak sekalian yang telah antusias untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam diskusi ini. Juga mungkin sebagian kalian ada yang baru tampil ke depan sehingga nervous, dan Bapak ini perlu ditingkatkan ke depannya agar terbiasa ya. Agar terbiasa nanti tampil di depan, presentasi ini bisa kita perbaiki nanti ke depan. Baik, untuk meluruskan beberapa konsep ataupun materi yang sudah kalian bahas. Oleh karenanya kesimpulan mari kita simpulkan bersama ya. Kesimpulan kali ini yaitu bagaimana pengertian tentang bersyukur. Tadi jadi bersyukur itu apa artinya? Bersyukur itu apa? Berterima kasih ya. Terima kasih Ya. yang telah berjasa kepada kita baik dalam bentuk ilmu maupun materi. Baik, ucapan terima kasih kepada pihak yang berjasa kepada kita baik dalam bentuk apa? Moral maupun materi. Bisa juga syukur itu kepada Allah ya, dan kepada manusia. Bagaimana caranya bersyukur kepada Allah? Allah perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah. Dengan beribadah. Kalau kepada manusia? Manusia perwujudannya adalah dengan cara Membalas perbuatannya, berterima kasih ya. Jadi karena kata Allah Subhanahu wa taala, la yashkurullah liman la yashkurin. Tidak digolongkan orang bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Lalu tadi yang disebutkan oleh kelompok 2 apa tadi? Tentang apa? Sikap dan perilaku mulia. Kalau kelompok 3 tentang jadi kaitannya seperti apa? Kaitan bersyukur dengan beribadah itu seperti apa? Ya, jadi seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita ini perlu kita syukuri. Allah telah memberikan nikmat pada kita, kemudian nikmat kehidupan, kesehatan, fasilitas-fasilitas lain. Allah berikan panca indera kepada kita. Ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah selayaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain, tidak bukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai bentuk syukur kita kepada orang tua kita juga adalah dengan cara berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi syukuri wali walidayya itu kan tadi dalam surat Al-Qur'an. Baik, cara bersyukur atau apa itu? Sikap perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam materi beribadah dan bersyukur. Apa saja? Pertama, apa? Bersikap qanaah. Tadi itu ditanyakan qanaah itu apa? Coba tanya lebih jelas. Yaitu menerima semua jenis kenikmatan. Menerima semua jenis kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Baik yang dianggap kecil maupun besar. Baik hal itu dianggap kecil ataupun besar. Selanjutnya, Kedua, berusaha mengesahkan Allah SWT dan tidak berganti dengan suatu apapun. ya lanjut. Tiga, berusaha menaati Allah SWT dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Ya selanjutnya. Berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Sudah. Dan yang terakhir, Ya, terakhir. perbuatan amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi bersama sebagai bentuk nyata dari pengakuan syukur pada Allah. Baik, itulah tadi kira-kira kesimpulan yang hari ini kita laksanakan pembelajaran untuk materi beribadah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaitan nggak ibadah dengan syukur?
Ada ya. Jadi sudah selayaknya kita merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah yang Allah ciptakan kita sempurna. Sudah selayaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sudah selayaknya kalau kita mendapatkan manfaat dari orang, kebaikan dari orang, kita juga bersyukur, berterima kasih kepada orang lain, khususnya kepada orang tua. Kita harus bersyukur kepada orang tua. Baik, pembelajaran kali ini terima kasih kepada anak sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran sampai hari ini. Kira-kira pembelajaran hari ini dengan metode diskusi ini cukup senang, menyenangkan, atau nanti saya ceramah di depan saja? Jangan terpaksa. Oke, hidup. Jadi kalau ceramah lebih mati. Enggak. Baik, cukup sekian ya. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan sama-sama nanti membacakan doa kifaratul majelis. Kemudian saya tutup nanti dengan salam. Tapi sebelumnya nanti untuk evaluasi saya kirim link LKPD di grup kelas ya. Nanti mohon dikerjakan dan minggu depan paling terakhir dikumpulkan. Artinya hari ini pun kalian boleh mengerjakan agar minggu depan kalian bisa santai. Oleh karenanya, tapi paling lambat minggu depan. Baik, kita akhiri dengan sama-sama membacakan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu